Halo Cancer, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah general reading untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Karena ini adalah general reading, mungkin tidak semuanya akan sesuai dengan kondisi kamu. Ambil yang sesuai, yang tidak sesuai diabaikan saja. Dan untuk reading yang lebih menyeluruh, cek juga Moon, Rising, atau Venus kamu, atau placement lain yang signifikan di dalam natal chart kamu ya. Ini tadi udah saya shuffle dan tinggal saya buka aja. Oke, untuk Cancer di bulan April 2022. Untuk kondisi kamu di bulan April ini saya melihat Three of Swords. Kamu lagi sedih, kecewa, patah hati. Gitu ya. Di sini saya melihat sebentar. Oke, ini mungkin ada hubungannya dengan kondisi percintaan atau suatu kondisi yang bikin kamu kecewa gitu ya, cemas gitu. Karena di sini saya melihat ada Ten of Swords, ada sesuatu yang berakhir dalam hidup kamu gitu ya, sesuatu yang bikin hati kamu lelah dan kamu akhirnya menimbang berpikir gitu, kayak gue nggak bisa berada di posisi ini terus gitu ya, gue harus ngakhirin ini atau gue harus keluar dari situasi seperti ini gitu, karena ini nggak baik buat hati gue, nggak baik buat mental health gue harus keluar. Mungkin ini sakit kalau gue akhirin, atau mungkin juga ada faktor orang lain gitu yang membuat situasi ini berakhir gitu juga ya. Nah di sini saya melihat ada Queen of Cups di tantangan kamu. Queen of Cups itu bicara apa? Kayak matang secara emosional, sensitif, perseptif gitu ya. Terus juga intuitif gitu. Juga apa ya? Spiritual. Queen of Cups itu ya. Itu ada di tantangan kamu. Mungkin kondisi yang hadir di bulan April ini bikin kamu harus matang secara emosional gitu ya, atau itu membawa kamu menjadi pribadi yang berkembang secara emosional gitu, atau juga bisa membawa perjalanan baru gitu ya dalam perjalanan spiritual kamu gitu. Karena Queen of Cups ini bicara tentang selain kematangan emosional, sensitif, perseptif, empati gitu orangnya, dia juga intuitif dan sangat terkoneksi dengan dunia spiritual gitu. Nah, fokus kamu sekarang Queen of Wands. Queen of Wands itu bicara apa? Queen of Wands itu bicara tentang percaya diri. Bicara tentang mengambil tindakan gitu ya. Selama ini mungkin kamu berpikir untuk melakukan hal tertentu, tapi kamu gak lakukan, ini saatnya untuk kamu lakukan. Bisa juga Queen of Wands itu bicara tentang entrepreneur gitu ya. Mungkin kamu ini waktunya buat kamu mulai usaha baru atau bikin usaha baru yang selama ini kamu pikir-pikir tapi kamu gak jalanin, ini waktunya buat kamu ya. Di fokus kamu Queen of Wands gitu ya. Terus di kekuatan kamu di bulan April, The Devil. The Devil itu saya pernah bilang di satu reading saya bahwa setiap kartu itu punya dua sisi, sisi negatif dan sisi positifnya. Sisi positifnya Devil adalah gitu ya, kayak tahu gitu kapan harus serius, kapan harus santai gitu ya. Kayak kalau hidup lagi berat, tahu gitu ya udah bercanda aja gitu sama hidup, tuh dibawa santai. Kalaupun stres gitu dipikirin terus gitu kan, nggak langsung keadaan berubah kan gitu. Bisa juga Devil ini sisi positifnya adalah kayak energi bos gitu loh, orangnya secara finansial oke, secara bisnis oke gitu ya. Kalau dia misalnya bisnis bikin apa gitu, oke tuh kalau sisi positifnya Devil. Nah mungkin kelebihan kamu itu ini, kamu mungkin bisa bikin sesuatu yang baru, kamu mulai sesuatu yang baru
dan kamu punya kemampuan itu, punya bakat mungkin ya sebagai seorang pengusaha, sebagai pebisnis, dan kamu juga nggak terlalu serius, bukan nggak terlalu serius gitu ya, ketika kondisi hidup lagi berat gitu, kamu bisa dibawa santai gitu, kayak nggak jadi stres sendiri. Kamu juga tahu bahwa kalau hidup itu kayak roda berputar gitu ya, mungkin keadaan lagi sulit sekarang, ya udah kamu ikhlas, kamu terima kalau keadaan lagi sulit sekarang, toh nanti keadaan juga akan berbalik seperti itu. Itu yang jadi kekuatan kamu di bulan April gitu. Nah, kondisi emosi kamu, The Moon itu bicara tentang alam bawah sadar, tentang misteri, tentang hal-hal yang tersembunyi gitu ya. The Moon itu bicara tentang kadang hal yang kita lihat dengan mata kita atau kita persepsi dengan pikiran kita gitu ya, dengan indera kita gitu, gak semuanya terlihat seperti itu gitu ya, karena mata kita, persepsi kita itu kadang terbatas gitu. Kita kadang gak bisa melihat bigger picture-nya gitu, seperti itu. Nah, jadi kamu diharapkan untuk jadi hermit, kontemplatif, berhati-hati dalam mengambil tindakan, berhati-hati dalam berbicara. Mungkin sebaiknya kamu mengambil waktu sendiri, fokus dengan mengupgrade diri kamu. Kalau kamu punya ide untuk membuat usaha atau melakukan sesuatu hal yang baru gitu ya, kayak mau belajar melukis, belajar musik, fotografi, masak, apapun itu ya, yang membawa warna baru ke dalam hidup kamu, ya lakukan itu gitu. Jadi kamu selain memberi warna baru dalam hidup kamu, kamu fokus ke diri kamu, mengupgrade diri kamu, juga kamu jadi orang yang kontemplatif gitu ya, berhati-hati karena ada sesuatu yang tidak terlihat sama kamu, atau mungkin persepsi kamu terbatas dalam melihatnya gitu. Dan di sini adalah harapan kamu Knight of Swords gitu ya. Kamu berharap apa yang kamu rencanakan, kamu kerjakan, kamu mulai gitu sesuai hasilnya seperti yang kamu harapkan gitu ya. Kayak Knight of Swords itu bicara juga kayak hujan badai menghadang gitu, gue akan tetap maju terus, pantang mundur gitu. Kayak fokus kamu udah arahnya satu aja untuk mencapai goal kamu, mencapai cita-cita kamu, hal yang kamu inginkan, mengupgrade diri kamu menjadi versi diri kamu yang lebih baik gitu ya. Itu Knight of Swords. Nah, di outputnya adalah Emperor. Emperor itu bicara apa? Ini cocok ya, energinya sama Queen of Wands gitu ya. Kayak Emperor itu action taker gitu ya, go maju gitu. Terus hidupnya terstruktur, tahu dia orang yang mau ngapain gitu sama hidupnya, karakternya kuat, sosok yang dilihat orang gitu, dimintain pendapatnya karena dia udah karakternya udah kuat gitu. Terus nah, ini perjalanan kamu itu membawa kamu menjadi si Emperor itu. Nah, di sini saya melihat air sign tuh signifikannya di sini. Terus ada Cancer. Nih, saya melihat ini sebagai Cancer ya, atau Pisces. The Moon ini, kartu The Moon. Terus ada Capricorn juga. Lalu ada Aries, mungkin kamu dealing dengan zodiak ini. Atau bisa juga enggak ya, bisa juga itu energi di natal chart kamu. Nah, begitu yang saya lihat dari reading kamu sekarang nih ya. Jadi kamu berhati-hati dalam bertindak, dalam berkata-kata, karena ada hal-hal yang tidak kamu lihat. Lebih baik kamu fokus diri kamu, fokus sama healing kamu, fokus kembali menata hidup kamu dari suatu akhir gitu ya, suatu hubungan mungkin yang sudah berlalu,
suatu kondisi yang sudah berlalu, dan kedepannya nanti kamu menjadi si emperor ini, orang yang kuat, orang yang dipandang orang gitu ya, karena karakternya kuat, hidupnya terstruktur, tahu mau ngapain sama hidupnya gitu. Oke, segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.